Selain bantu bunuh jenderal Rusia, intelijen Amerika Serikat juga bantu Ukraina serang kapal perang Rusia. Ukraina berhasil menargetkan kapal perang berharga milik Rusia pada April lalu dengan rudal jelajah anti kapal mereka. Rupanya, keberhasilan itu mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Awalnya pasukan Ukraina melihat kapal perang Rusia di Laut Hitam. Kemudian mereka menghubungi pihak Amerika untuk mengonfirmasi kebenarannya. Amerika Serikat pun menjawab bahwa benar itu kapal milik Rusia dan memberikan informasi dari intelijen mereka tentang lokasinya. Hal ini disampaikan oleh seorang sumber kepada Kamis 5 Mei 2022, namun tidak diketahui apakah Amerika Serikat tahu Ukraina hendak menyerang kapal itu dan ada keterlibatan Amerika Serikat dalam aksi penyerangan. Alhasil kapal perang Rusia itu tenggelam setelah dihantam dua rudal jelajah Ukraina pada 14 April yang disebut memberikan pukulan berat bagi militer Rusia. Cerita ini pertama kali disampaikan, yang menandakan sikap pemerintahan Joe Biden yang semakin condong ke depan dalam membantu Ukraina melalui intelijen. Disebut-sebut hal ini merupakan perubahan kebijakan yang lebih luas untuk membantu Ukraina mengalahkan Rusia dan melemahkan militernya. Seperti diketahui, Amerika Serikat selama berbulan-bulan telah memberikan intelijen kepada pasukan Ukraina tentang pergerakan pasukan Rusia di Ukraina, termasuk mengenai komunikasi tentang perencanaan militer Rusia. Hal ini memberikan keuntungan bagi Ukraina untuk menyadari kemungkinan mereka lebih memahami ancaman yang ditimbulkan oleh kapal-kapal Rusia di Laut Hitam. Sebab kapal-kapal tersebut banyak menembakkan rudal ke wilayah Ukraina, namun Amerika Serikat tidak memberikan informasi seluas itu kepada Ukraina. Ada juga batasan yang jelas atas apa yang akan dibagikan Amerika Serikat, kata seorang sumber kepada misalnya Amerika sejauh ini menolak memberikan informasi kepada Ukraina tentang target potensial di dalam Rusia sendiri. Sementara intelijen yang dibagikan Amerika Serikat tentang pergerakan pasukan Rusia di Ukraina mencakup perincian seperti kendaraan dan jenis personel di lokasi tertentu. Hingga kini Amerika Serikat belum memberi Ukraina intelijen tentang keberadaan para pemimpin militer Rusia tertentu, kata para pejabat. Kami tidak memberikan informasi intelijen tentang lokasi pemimpin militer senior di medan perang atau berpartisipasi dalam keputusan penargetan militer Ukraina, kata Sekretaris Pentagon John Kirby kepada wartawan. Kamis, Kirby menambahkan Ukraina juga mengorek informasi dari sumber lain dan membuat keputusannya sendiri. Ukraina menggabungkan informasi yang kami dan mitra lain berikan dengan intelijen yang mereka kumpulkan di medan perang, dan kemudian mereka membuat keputusan sendiri dan mereka mengambil tindakan mereka sendiri, kata Kirby. Intelijen Amerika Serikat membantu Ukraina untuk membunuh jenderal Rusia. Hal ini diungkap oleh pejabat senior Amerika Serikat. The New York Times melaporkan, bantuan penargetan dari Amerika Serikat adalah bagian dari upaya rahasia pemerintahan Joe Biden untuk memberikan intelijen medan perang real time ke Ukraina. Intelijen itu juga mencakup antisipasi pergerakan pasukan Rusia, di mana menurut Amerika Serikat, Moskow mempunyai rencana pertempuran rahasia di wilayah Donbas di Ukraina Timur, kata para pejabat. Para pejabat menolak untuk merinci berapa banyak jenderal tewas akibat bantuan Amerika Serikat. Dan namun sejauh ini, pejabat Ukraina melaporkan pihaknya telah membunuh sekitar 12 jenderal Rusia di garis depan.
Amerika Serikat telah berfokus pada penyediaan lokasi dan rincian lain tentang markas bergerak militer Rusia yang sering berpindah-pindah. Pejabat Ukraina telah menggabungkan informasi geografis itu dengan intelijen mereka sendiri untuk melakukan serangan artileri dan serangan lain yang telah membunuh jenderal Rusia. Pembagian intelijen adalah bagian dari peningkatan aliran bantuan Amerika Serikat yang mencakup senjata lebih berat dan bantuan puluhan miliar. Dukungan intelijen Amerika Serikat untuk Ukraina memiliki efek yang menentukan di medan perang, mengonfirmasi target yang diidentifikasi oleh militer Ukraina dan mengarahkannya ke target baru. Aliran intelijen yang dapat ditindaklanjuti tentang pergerakan pasukan Rusia yang dibiarkan Amerika Serikat kepada Ukraina memiliki beberapa presiden. Sejak gagal maju ke Kyiv di awal perang, Rusia telah mencoba untuk berkumpul kembali dengan dorongan yang lebih terkonsentrasi di Ukraina Timur yang terlihat bergerak perlahan dan tidak merata. Pejabat yang diwawancarai untuk artikel ini berbicara dengan syarat anonim untuk membahas rincian intelijen rahasia yang dibagikan dengan Ukraina. Pemerintahan telah berusaha untuk merahasiakan sebagian besar rahasia intelijen medan perang karena takut itu akan dilihat sebagai eskalasi dan memprovokasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke dalam perang yang lebih luas. Pejabat Amerika Serikat tidak akan menjelaskan bagaimana mereka memperoleh informasi di markas besar pasukan Rusia karena takut membahayakan metode pengumpulan mereka. Namun selama perang, Badan Intelijen Amerika Serikat telah menggunakan berbagai sumber termasuk satelit, rahasia dan komersial untuk melacak pergerakan pasukan Rusia. Menteri Pertahanan Lloyd Austin tidak melangkah lebih jauh dengan mengatakan pada bulan lalu bahwa pihaknya ingin melihat Rusia melemah ke tingkat yang tidak dapat melakukan hal-hal seperti yang telah dilakukan dalam menginvasi Ukraina. Ditanya tentang intelijen yang dibiarkan kepada Ukraina, John Kirby, juru bicara Pentagon, mengatakan mereka tidak akan berbicara secara rinci tentang informasi itu. Akan tetapi, Kirby mengakui bahwa Amerika Serikat memberi Ukraina informasi dan intelijen yang dapat digunakan untuk membela diri.